Wah, ini menarik banget nih. Soalnya setahu saya Om, di Indonesia tuh belum ada yang bikin pom bensin Itu. tanda kutip listrik. Saya nggak sebutin mereknya apa, itu udah sama dengan Type 2. Kayaknya saya tahu apa. Halo semuanya, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas berbagai macam tentang electric vehicle. Bagi yang belum kenal, nama saya Agan. Nah, di kesempatan sebelumnya, kita pernah kedapatan kesempatan untuk berbicara dengan CEO Swap, yaitu Om Irwan, tentang charging baterai dan swap baterai motor listrik. Nah, di kesempatan kali ini, EVholic berkesempatan lagi nih untuk mewawancarai salah satu CEO perusahaan yang berkenaan dengan listrik-listrikan deh pokoknya. Tapi kali ini bukan motor, mereka lebih fokus ke mobil, yaitu perusahaan Voltron. Nah, di sebelah saya, bisa diperkenalkan dulu Om? Halo Bro Agan, welcome to Autograph Tower ya. Saya Rahman Eli, saya founder CEO dari Voltron Indonesia. Mantap. Nah, sebelum kita bertanya lebih lanjut, saya mau nanya kasih Om nih. Om, Voltron itu sebenarnya apa sih? Voltron sebenarnya apa? Iya, Ya charging mobil listrik. charging mobil listrik. Nah, jadi memang saya itu berangkat dari 2021 ya. Dimulai dari 2020. Akhir deh pas lagi COVID lagi tinggi-tingginya tuh. Jadi saya melihat memang ini eranya udah listrik. Oke. Jadi nggak pikir 3 kali, tancapin aja. Jadi lo Voltron gitu. Oh, jadi Voltron itu perusahaan charging mobil listrik. Iya. Fokusnya menyediakan fasilitas charging untuk kendaraan listrik, Iya. khususnya mobil. Betul. Kalau motor bisa nggak Om? Motor bisa, cuman situasional ya. Nah Oke. sekarang kita juga udah masuk ke motor yang charging bukan swap ya. Oke. Udah masuk ke charging dan kita udah mulai pasang, beberapa kita punya outlet juga dengan kita punya partner yang punya motor untuk charging. Berarti kalau untuk motor harus colokannya sesuai dengan yang charging mobil dong, yang Type 2, segala macam. Satu merek udah masuk sama kita, saya nggak sebutin mereknya apa, itu udah sama dengan Type 2. Kayaknya saya tahu apa. Pernah lihat di pameran. Nanti akan muncul. Nanti akan muncul. Teman-teman yang sering lihat pameran Sabar ya. pasti tahu. Ya, oke. Nah Om, kan Voltron itu fokusnya untuk charging mobil listrik Om ya. Itu konektor yang umum dipakai di mobil listrik itu apa sih Om? Kalau bisa Om jelasin? Nozzle-nya standar ya. Jadi kita mengadop overseas international standard. Jadi sesuai dengan regulasi pemerintah, kita pakainya itu Type 2 yang AC dan CCS2 untuk yang DC. Oh, kalau saya pernah lihat Om di SPKLU PLN ya, dia tuh ada CHAdeMO. Om nggak pakai CHAdeMO? Ya, kita memang kalau di PEMO ada CHAdeMO-nya juga. Cuman CHAdeMO kan memang udah jarang ya. Jadi kita lebih majority main yang di DC, yang di Type 2 dengan CCS2. Oh, jadi lebih fokus yang banyak orang pakai gitu ya? Iya. Oh, jadi yang kayak CHAdeMO sama Type 1 sama GBT nggak ada Om ya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Nggak ada. Karena di permen cuma 3 kan. Itu ada Type 2, ada CHAdeMO dan ada CCS2. Oke. Terus kalau saya boleh nanya lanjut Om, kelebihan Voltron sama stasiun pengisian listrik lainnya apa Om? Yang kayak dari PLN lah, dari merek sebelah. Saya pasnya kasih analogi aja kali ya. Boleh Jadi nggak saya apa-apa. compare bisnis yang lain kali ya. Jadi pendekatan lebih pas gitu. Oke. Ya, jadi kalau pilih bank apa? Bang apa? Tergantung kalau buat bisnis ya yang 3 digit itu. Oke, itulah Nah. kita. Oh gitu ya, wah mantap, analoginya mantap. Gak ada yang lain, itulah kita gitu. Oke. Kalau pilih 3 digit, kenapa pilih 3 digit? Apa kelebihan mereka? Tag-nya kan? Tag-nya sama cabang. Ya, tag cabang apa lagi? Iya. Apa kelebihan mereka? Tag cabang, servisnya. Servisnya ya kalau tag enggak sih Om. Tag-nya nggak masuk. Tag-nya nggak masuk. Dia Tag-nya nggak kan masuk. buka by aplikasi apa segala Iya. macam gitu kan. Nah kalau kita sama dengan mereka lah. Jadi to be number one harus kita punya diferensiasi yang paling bagus dibanding yang semua. Oh, Cabang pokoknya kita banyak, To be the best, titik. ya oke. titik kita banyak, kita nambah titik terus, ya kita maksimalkan, titik nggak boleh mati. Ya UX-nya mesti enak, orang langsung tek lari. Ya. Ada problem penanganannya cepat gitu kan. Benar sih Om, yang UI-nya yang saya rasain ya kan kemarin kita baru bikin video tuh yang tentang kita bawa motor listrik, pakai mobil listrik tuh ke BSD dari Jakarta kan. Itu kemarin kita kebetulan ngecasnya pakai Voltron nih, yang punya Om ini. Nah itu kalau saya sebagai user ya, itu pakai aplikasinya tuh ya memang benar Om, lebih user friendly dibanding merek sebelah. Bukan bandingin ya, itu Iya, iya. itu saya sebagai user. Ya itu yang saya bilang, kalau masuk ke namanya CPO ya, Charge Point Operator. Ya. Jadi kalau bisnis pion nggak bisa ikut-ikutan mas. Oh nggak bisa cuma karena wah gue punya modal Nggak nih, bisa, gue bisa nggak bisa. hajar aja gitu ya. You have to know by detail, by heart ya, dan fundamental itu harus betul-betul fokus dan tahu ngerti banget gitu. Oke. Ya dan ini bukan charger, ini is not just a charger, it's a tech company.
Ya, jadi device-nya boleh sama, tapi tag-nya berbeda. Karena gini, device-nya punya software kan. Oke. Itu one way. Oke. Cara yang lain ya, ways yang lain lagi nih, itu software kitanya mesti bagus. Oke, jadi hardware boleh sama, tapi cara penggunaan dan user interface beda aja, beda ya? Betul. Oke. Sip. Jadi kita nggak bisa dompleng. Misalnya kita cuman jaketin merek device A, kita taruh, terus kasih branding kita, itu pasti akan nggak bisa langgeng. Oke. Tapi harusnya lihatnya end to end nih. Karena gini, kalau masang gampang. Ya, punya uang X rupiah, masang charger gampang. Tapi begitu masang kan mesti umur buat 10 tahun kan. Oke. Maksimal nggak nih pakainya? Mati melulu nggak? Orang happy nggak? Oke. Ya, smooth nggak? Gitu. Promosinya bagus apa enggak? Dan lain sebagainya. Ini yang kita mesti jaga. Gitu. Itulah bedanya Voltron di situ. Nah, saya mau nanya lagi nih Om. Kalau untuk charging mobil listrik apa aja sih yang disupport sama Voltron, terus sama berapa kecepatannya, berapa kW-nya, kan pasti teman-teman yang punya mobil listrik banyak pertanyaan nih, gimana Om? Kita universal deh ya, semua Universal. mobil dari yang kecil sampai yang luxury Selama colokannya cocok? cocok Oh, dan oke. mostly cocok semua gitu. Jadi Type 2-nya masuk, CCS juga masuk kan. Oke, kalau Jadi- kecepatan charging? It depends. Ini ada panjang, kalau mau saya jelasin nggak kalau ada panjang dikit? Coba sedikit Om Tiga boleh. aja ya, gini ya. Jadi memang gini, kan itu tergantung BMS-nya kan. Iya. Jadi gini, kalau kalau charger kita punya dari 22 kW sampai hyper charger. Jadi kita punya 22 kW di AC, kita udah nggak main 7 sama 11 ya, karena terlalu bawah. Oke. Ya. Jadi minim 22 AC, terus kita masuk ke DC kita punya 60, 100, 120, 220, 350, 4,5, bahkan OVO 500 kita udah punya. Wow, 500 kilowatt. Jadi masuk di hypercharger. Hypercharger. Dan sekarang kita udah garap yang di hypercharger, bikin pom yang gede-gede tuh. Oh, Jadi kita lagi garap nih sekarang. jadi nanti akan ada kayak pom bensin, tapi Yes. semuanya charging station. Yes. Wah, mantap tuh Kita teman-teman. udah mulai Kalau garap ada. ke sana. Kita akan pakai power cubes atau powerhouse. Nanti bisa kita construct untuk langsung 20 nozzle, 12 nozzle di kelas di 350 kW, 450 kW itu langsung pengecasan cuma 15 menit, up to setengah jam full. Wah, ini menarik banget nih. Soalnya setahu saya Om, di Indonesia tuh belum ada yang bikin pom bensin tanda kutip listrik. Itulah 3 digit. Beda kan? Bisa aja sih Om. Ya, begitulah. Oh, jadi itu kemampuan chargernya tuh yang paling kecil 22 kW, Iya. DC-nya dari 60 sampai 500 plus ya. Kita sudah ada. Tapi kalau mobilnya hanya mampu di bawah 22 kW gimana? Dia nyesuaikan? Nyesuaiin, jadi gini aja, simpelnya kan gini, kalau coba ambil yang mau di baterai berapa, mau di baterai 50 kW, 60 kW, 80 kW gitu kan, misal rata-rata baterai 60 kW lah, Oke. mobil yang 600 jutaan kan, 60 kW kalau pakai 22 kW, kalau dia baterai 30% untuk ke 100, itu 4 jam, Oke, benar-benar. ya 4 jam, Tergantung waktunya aja ya nanti ya. tergantung dia punya waktunya aja. Bener juga sih Om, kemarin yang kita coba mobil listrik itu tuh yang Glora E, kan dia bisa sampai 100 kW katanya chargingnya. Tapi kemarin yang kita cas itu entah kenapa BMS-nya ngelimit di 28 kW. Begitu bukan Om? Jadi meskipun chargingnya kita pakai 100 kW, kalau mobil cuma Iya. bisa terima 30 kW, dia cuma 30 kW. Ya, jadi onboardnya mau dikunci sama pabrikan. Jadi aman ya? AC pun dikunci, DC pun dikunci. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita bicara yang AC charging, misal kita punya AC 3 pas yang 22. Nah, si merek tersebut itu dia punya hanya terima 7. Oke. Lock di 7. Jadi aman ya? 3 convert ke 1 fast masuk. Oke. Tapi nggak bisa sebaliknya kan. Oke. Nah, kalau dia punya mobil terima 11, maksudnya 11. Kalau terima 22, maksudnya 22. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Jadi Nggak ada masalah. jangan bilang, aduh, chargernya cuma bisa 60 kW, mobil saya cuma berapa? Aman, dari pabrikan Aman, semua udah dihitung itu udah semua ya. kunci supaya sel baterai di ini lebih tahan lama. DC juga sama. Misal seperti tadi saya bilang kan, kalau dia punya baterai 60 kW, ya kan? Nah, DC charging itu kalau dia misal untuk DC dikunci 80 kW. Kalau chargernya 100 masuk cuma 80. Oke. Kalau charger 200 masuk cuma 80. Oke, itu udah standar charging mobil listrik di seluruh dunia Om ya? Itu udah OBC-nya seluruh pabrikan dunia beda-beda sih. Oke. Tergantung daripada teknologi baterainya. Oke. Jadi kalau dia pakai lithium atau pakai nikel lain lagi itu. Nah, itu kan dikembangkan terus kan. Tapi udah di-login di situ. Jadi aman kok. Aman ya? Udah nggak ada Tentram. masalah kalau charging begitu. Tentram. Oke. Nah Om, kan Voltron itu udah dari tahun 2021 ya? Ya. Dibuatnya ya?
Om pernah ngamatin nggak Om? Apa kendala, apa maksudnya behavior customer semenjak dari awal 2021 kan mobil listrik baru dikit banget ya, benar-benar bisa hitung jari dah satu Jakarta. Sampai sekarang ini kan udah ribuan bahkan. Itu apa yang Om perhatiin Om? Dari landasan ini passion sih ya. Jadi gini, passion kan kita mesti lewatin semua sufferings. Oke. Ya, dan saya udah ngelewatin tuh 1001 sufferings. Pertama kali berdiri orang bilang saya orang gila. Oke. Dibilang bunuh diri, dibilang mabok, teman lama, teman baik lari, ya kan? Oke. Memang nggak terlihat, invisible, dan itu dibilang project yang tidak punya future. Wow. Tapi saya punya vision sendiri, udah saya lihat nih secara global, regional, domestik. Ini the only one saya hanya bisa lihat, orang nggak bisa lihat, gitu. Oke. Jadi saya kekeh surekeh harus jalan, apapun itu kondisinya. Ya, memang itu megap-megap. Cenderung mati Oke, iya saya di jalan dari awal gitu kan. mantap sih. Ya saya sendiri ngelihat Om kayak begini nih, charging station itu kan istilahnya susah gampang. Banyak susahnya daripada gampangnya kan. Iya. Modalnya mesti gede, ROI-nya agak lama gitu kan. Wah, mantap Voltron memang. Nah, kalau dari segi user Om, apa yang Om perhatiin dari user? Trouble usernya lah, misalnya ngecas didiemin 2 hari gitu. Pernah nggak begitu Om? Ada aja. Ada. Awal-awal belum, setahun 2 tahun lalu, 2 tahun 3 tahun lalu belum. Karena 2 masih jarang tahun kali ya? masih jarang. Makin kemari setahun terakhir makin aneh-aneh. Gimana tuh Om? Aneh-anehnya Om? Jadi ajaibnya itu ya mereka karena memang belum dalam mengerti mengenai fitur ya. Oke. Ya, terus juga mereka nggak apa namanya detail mengenai tech daripada baterainya sendiri ya. Terus software mobilnya, terus juga dengan chargernya sendiri seperti apa sehingga ya as is saja mereka dengar, dia tahu ya udah pokoknya based on friend telling someone dan nge-charge gitu. Oke. Nah, habit itu terbentuk ya nggak di sini nggak di Western sama, cuma kita lebih parah memang ya. Sana juga parah, sini lebih parah gitu. Karena memang gini, nge-charge nih ya 2 jam penuh ditinggal. Tinggal. Itu problematik tuh. Iya. Ya. Tapi karena saya udah ngalamin, udah tahu, kita nggak panik. Gitu. Karena kalau once you pakai EV, itu harus otaknya masih digital. Oke, udah nggak bisa otak dinosaurus lagi ya? Nggak bisa dinosaurus. Otaknya udah harus ke Elon Musk. Oh, salah ya. Harus digital gitu Harus kan. digital. Nah, jadi kembali kalau kita ada problem di lapangan misalnya begini, orang nge-charge 2 jam, even sejam, coloknya masih nempel, gunnya, terus dia nggak balik-balik. Kan kejadian kan? Iya, Itu problem nomor 1 gitu. Nah, kita kan mesti kasih hukuman. Denda dong, ya kalau nggak dia diem aja. Kita kasih penalti, ya. Tapi nggak bisa manual, Oke. ya. Nggak bisa kita taruh orang di counter terus jaga day and night kan nggak kan? Udah nggak zamannya Jadi ya. itu begitu. jadi produk digital kan. Oke. Semua jadi kita punya use case di lapangan, ya. Based on kita punya use case, kita create satu namanya penalty, which is idle fee. Oke. Dan jadi produk digital, nanti digital jadi digital policy. Oke. Kita sudah ada, kita launching September ini. Jadi kalau yang saya perhatiin sih berarti problem dari charging yang kayak user nggak ngerti itu dari kebiasaan ya? Dari kebiasaan pengguna, ya kan? Pengguna. Ya? Dari kebiasaan ya betul sih. Pengguna. Jadi dia udah nge-charge nggak cabut. Iya. Udah finish nggak cabut kan. Kedua, dia parkir belaga cantel gunnya. Iya. Tapi nggak masuk, nggak kebaca tuh, nggak ngobrol dia punya gun sama software gitu kan. Oke, jadi seakan-akan priority parking. Yes. Nah, Yang gitu. ketiga udah cabut, tetapnya parkir di situ, nggak mau Oke, pindahin oke, gitu. oke, Jadi kayak parkir punya sorangan gitu ya, kayak punya sendiri gitu. Private kan. parking kan, EV kan. Nah, ketiga poin ini kita udah detect, ya. Jadi kalau lot of complaints kita udah lihat, kita tidak banyak ngomong, tapi kita udah develop tag-nya, nanti tunggu tanggal mainnya. Oke. Tag nanti tag yang bicara sebagai policy digital tadi, Oke, ngerti Om. Ngerti. gitu. Kalau menurut Om, ini teknologi charging beberapa tahun ke depan kira-kira apa Om yang bakal berkembang? Frankly speaking, yang berkembang justru baterainya bukan chargingnya. Charging tuh udah matang ya ceritanya ya? Udah matang. Udah matang. Dimanapun sama gitu. Dan kalau teman-teman lihat di overseas kan yang wireless ya, Oh, yang di tapi kan bawah pad harus doang. ada kawinan mobil kan robotik kan. Itu kita masih lama lah, mungkin kalau get lucky 10 tahun lagi. Oke. Jadi justru charging dan kepalanya sama ya. Cuman kalau misal kita charging misalnya 60 kW, gunnya masuk
mobil terima misalnya full 1 jam. Nah ke depan bisa cuma 30 menit. Wih, mantap Gitu. Kalau harapan Om buat Voltron ke depannya gimana Om? Leading, Leading, ya, which is number 1. makin banyak charging station. Makin banyak by size. Oke. Ya kan? Dan kita juga mau listing, insya Allah di next 2-3 tahun. IPO. Yes. Woi, mantap IPO guys. Mantap banget. Nah, terus kalau bagi orang-orang yang mau join sama Voltron bisa nggak Om? Kayak misalnya saya punya tempat Hamasya nih. Saya tahu tempat ini bakal banyak orang mobil listrik. Gimana Om? Bisa kerjasama nggak? Kalau bisa gimana caranya Om? Iya, saya sih luas banget ya, agile deh. Kita nggak kaku. Jadi come with me. Langsung kontak aja. Kontak aja, nanti Oke. saya kasih tim ninja-ninja untuk beresin semua. Dan kita juga punya bisnis model bagus banget. Oke. Kita nggak cekek orang kok. ROI-nya nggak lama kok, paling up to 5 tahun. 5 tahun? Wow. Hanya di kita, yang lain saya nggak. Ya makanya saya nggak mau ngomong sebut ya. Ada yang nyebut ROI sampai 10 plus itu ada, saya ngomong ini 5. Wah, mantap banget Voltron. Kalau punya lahan ya yang kecil, sedang ya. Sekarang kan kalau kita yang namanya infra building kita masih jalan terus kan. Oke. Tapi kita udah garap yang gede-gede nih, pom bensin, pom listrik gede-gede kan. Jadi kalau punya lahan, punya quinta, let me know, kita akan bantu. Sekarang ngomong 2 minggu jadi, next week kita install. 2 minggu? Wow, gila nih gerak cepet banget. Lari ini. Cepat. Mantap. Tapping PLN seminggu jadi. Wah, mantap. Wah, berarti Voltron ini udah istilahnya matang banget nih Om. Ini udah siap banget loh teman-teman. Kalau teman-teman punya lahan ekstra atau punya pengen penghasilan tambahan yang ROI cepet, bisa kontak ke siapa Om? Kontak kita punya Voltron Squad. Nanti nomor diminta sama teman-teman aja. Namanya Voltron Squad. Voltron Squad. Wih, namanya keren banget. Oke. Nah, terus bagi teman-teman yang suka dengan video atau episode semacam ini, boleh komen di bawah atau gimana. Saya Agan, sampai jumpa di episode EVholic selanjutnya. Bye. Bye-bye. Bye-bye.